Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai keju dan kerusakannya. Keju adalah produk olahan susu yang dibuat melalui proses koagulasi atau pengentalan protein susu, terutama kasein. Kandungan nutrisi pada 100 gram keju yaitu protein, lemak, zat besi, vitamin B1, vitamin A, energi, fosfor, dan zinc. Pertumbuhan mikroorganisme pada keju. Yang pertama, ada bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat ini merupakan mikroorganisme yang berperan penting dalam proses pembuatan keju, yang biasanya dapat ditemukan secara alami pada susu, tanaman, dan saluran pencernaan hewan dan manusia. Untuk mengisolasi bakteri asam laktat dari alam, medium umum seperti agar MRS dapat digunakan. Inkubasi harus dilakukan dalam kondisi anaerob untuk memperoleh bakteri asam laktat yang bersifat anaerob. Lalu yang kedua, ada penggunaan bakteri asam laktat dalam pembuatan keju. Dalam proses pengasaman susu yang bertujuan menghasilkan asam dan flavor pada keju. Pengasaman susu dilakukan dengan penambahan bakteri asam laktat yang membantu dalam pembentukan curd dan menghasilkan enzim lipolitik yang mempengaruhi tekstur dan aroma pada keju. Lalu yang ketiga, ada pengawetan dan pengeringan bakteri asam laktat, yaitu metode yang umum digunakan untuk mempertahankan viabilitasnya. Pengeringan beku dan pengering semprot dengan suhu outlet rendah yaitu 50 derajat Celcius digunakan, namun pengeringan beku memberikan hasil terbaik. Untuk pengeringan beku, senyawa kriogenik seperti susu skim, laktosa, gula alkohol, dan beberapa asam amino ditambahkan untuk melindungi bakteri asam laktat selama pembekuan. Selanjutnya ada peran Lactobacillus plantarum. Nah, untuk penambahan bakteri ini dapat menghasilkan aroma yang khas dan mempengaruhi tekstur keju. Dengan perlakuan yang paling disukai adalah enzim rennet 2% dan bakteri Lactobacillus plantarum 8%. Lalu yang terakhir ada penggunaan enzim rennet. Nah, dalam proses koagulasi protein susu yang membentuk gumpalan atau substansi keju, enzim rennet ini menghasilkan koagulan yang mempengaruhi warna dan tekstur pada keju. Warna keju yang dihasilkan juga dipengaruhi dengan adanya penambahan bakteri Lactobacillus plantarum. Ciri-ciri kerusakan pada keju. Yang pertama, bau tidak sedap, biasanya memiliki bau yang sangat tajam dan asam. Yang kedua, perubahan warna. Keju putih atau kuning mungkin berubah menjadi coklat atau kehijauan, ada bercak berwarna merah, biru, atau hitam. Yang ketiga, tekstur yang berubah. Keju keras bisa menjadi sangat lembek atau berlendir, sementara keju yang lembut bisa menjadi keras dan kering. Yang keempat, rasa yang berubah. Keju dapat menjadi asam, pahit, atau memiliki rasa tidak enak lainnya. Bakteri yang dapat merusak keju. Yang pertama ada Salmonella. Bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan dan gejala seperti diare, muntah, dan demam. Salmonella dapat ditemukan pada keju yang terbuat dari susu yang tidak dipasteurisasi atau yang terkontaminasi setelah pasteurisasi. Yang kedua ada cendawan. Yang pertama Penicillium roqueforti. Cendawan ini digunakan dalam pembuatan keju biru seperti Roquefort dan Gorgonzola. Namun jika tidak terkontrol, Penicillium roqueforti dapat menghasilkan racun yang dapat menyebabkan penyakit. Yang kedua ada mucor. Cendawan ini dapat menyebabkan keju menjadi berlendir dan berbau tidak enak. Mucor juga dapat menghasilkan racun yang dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga ada Cladosporium. Cendawan ini dapat menyebabkan keju menjadi berbintik hitam dan berbau apek. Cladosporium juga dapat menghasilkan racun yang dapat menyebabkan penyakit.